Perkenalkan, saya Putri Handayani dengan akhiran NIM 210 dari kelas Manajemen E angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan metodologi penelitian mengenai telaah pustaka. Berikut pemaparan materinya. Materi yang pertama yakni definisi kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka adalah suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk menjadi bahan referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan dari suatu penelitian. Kajian pustaka wajib dituliskan agar menunjang keakuratan dari penelitian. Sebab pada bagian ini memuat tentang uraian literatur yang menjadi pokok bahasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Materi kedua yakni proses telaah teori. Adapun beberapa proses dalam penyusunan telaah teori. Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sebaiknya variabel adalah hal pertama yang harus dikumpulkan. Variabel yang sudah terkumpul bisa dikategorikan, dan kemudian dari kategori tersebut bisa ditentukan jenis metode yang akan digunakan untuk dianalisis. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Misalnya, mengambil sumber referensi dari buku, publikasi ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan juga glosarium. Yang ketiga, menyortir referensi relevan. Selain relevan, referensi yang digunakan juga harus kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Saat membuat kajian teori, sebaiknya para peneliti membandingkan, mencari, dan menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Seorang peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. Penempatan variabel tersebut dapat dilakukan berdasarkan kronologikal, teori, dan juga dampaknya. Yang keenam, membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. Yang ketujuh, memaparkan teori. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahap ini dan disesuaikan dengan isu yang dibahas. Yang kedelapan, cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Materi selanjutnya yakni telaah empiris. Definisi telaah empiris. Kajian empiris adalah sebuah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kajian empiris juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Proses telaah empiris. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat kajian empiris untuk sebuah penelitian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua, tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Dan yang kelima, tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Perancangan kerangka berpikir. Kerangka berpikir di dalam penelitian umumnya akan disajikan dengan bentuk visual berupa bagian yang menunjukkan mengenai bagian-bagian penting pada penelitian. Pengertian kerangka berpikir.
Menurut Sugiono, mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu alur logika yang berjalan di dalam satu penelitian. Materi selanjutnya yakni hipotesis. Pengertian hipotesis. Menurut Sugiono, mengartikan hipotesis sebagai jawaban sementara yang dibuat berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti. Hipotesis dikatakan masih sementara karena dugaan tersebut dibuat berdasarkan kepada teori sehingga dibutuhkan uji hipotesis. Dalam penelitian, hipotesis perlu diuji menggunakan data empiris yang diperoleh dari sampel. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, berisi dugaan-dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif, sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparansi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Yang keempat, hipotesis statistik, memberikan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Yang kelima, hipotesis alternatif, merupakan hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan sebagai hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Yang keenam, hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis ini juga dikenal dengan hipotesis substansif, karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Materi terakhir yakni cara menyusun hipotesis. Menurut Gulo tahun 2000 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Dan yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Cara menyusun hipotesis menurut Riyadi tahun 2016 menyatakan bahwa hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Satu teori terdiri dari proporsi-proporsi, sedangkan proporsi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proporsi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif yakni bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Bertolak dari pengamatan ini, kita menyusun hipotesis seperti ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Sekian penjelasan materi telaah pustaka dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.